Pemirsa Republik Geser, dimanapun berada, jangan lupa subscribe. Itu kalau cocok dengan tayangan ini. Kalau enggak, ya mungkin ada tayangan lain yang cocok menurut pemirsa. Sebelum lanjut, saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Republik Geser di mana saja berada, nanti akan banyak tayangan-tayangan yang menyambung yang pemirsa bisa ikuti dalam umur Republik Geser yang baru beberapa hari. Jadi tanggal 23 ini, 23 Juli didirikan. Tanggal 23 Juli 2020 Republik Geser resmi berdiri. Jadi di sini presidennya ya saya, Nyoman Subamio, Presiden Geser yang ada saat ini, karena baru berdiri. Nanti akan banyak tayangan-tayangan yang dibutuhkan oleh yang bisa membantu mensejahterakan banyak orang sesuai dengan tujuan utama didirikannya Republik Geser. Nah, sekarang akan saya bawakan judul tujuan utama memilih pemimpin di Republik Geser. Jadi di Republik Geser ini nanti akan ada pemimpinnya, baik di pusat maupun di daerah. Ini beda dengan yang didengung-dengungkan di luar, Sunda Empire apa semua, ini beda. Ini Republik Geser ada di channel, ada di media saya itu namanya Republik Geser. Maka ada Presiden Geser, yaitu saya sendiri. Kenapa nanti memilih pemimpin-pemimpin di channel Republik Geser? Ya, supaya mudah menyampaikan ide-ide kreatif yang inovatif yang dapat mensejahterakan banyak orang. Itu loh tujuan ide-ide itu menyebar di seluruh Indonesia secara masif dan terstruktur. Nah, ini jadi ide-ide yang cemerlang, program-program yang cemerlang di Republik Geser ini sampai merata di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Itu tujuannya, makanya ada pemimpin-pemimpin baik di pusat maupun di daerah. Jadi tujuan keduanya adalah di samping menyampaikan program-program unggulan yang ada di Republik Geser, para pemimpin ini juga mengkampanyekan dirinya bahwa dirinya itu punya program. Pimpinan-pimpinan yang di daerah, yang di pusat itu punya program. Program unggulannya bisa diklaim semua oleh pemimpin-pemimpin yang ada di daerah. Jadi dia ada yang namanya kampanye. Keuntungannya apa nanti siapa tahu para pemimpin-pemimpin ini nanti nyalon. Baik jadi cawabuk, calon wakil bupati, calon bupati, calon wali kota, calon wakil wali kota, atau cagup atau cawagup, calon gubernur atau calon wakil gubernur. Siapa tahu pemimpin-pemimpin yang ada di Republik Geser ini nyalon beneran. Apa nyalon legislatif, apa calon presiden, wakil presiden, nggak menutup kemungkinan itu.
Karena orang yang menjadi pimpinan di Republik Geser bisa mengkampanyekan dirinya memiliki program unggulan yang dimiliki oleh channel Republik Geser. Jadi saya sebagai presiden Geser sekarang, nanti akan diangkat nanti yang jadi presiden Geser beneran. Sekarang Pak Mio dululah presiden Geser, bener-bener ini. Jadi menyampaikan program di Republik Geser nanti, semua pimpinan-pimpinan yang ada di pusat dan di daerah ini menyatu. Silahkan diklaim ini menjadi milik pimpinan yang ada di daerah maupun di pusat. Pokoknya seluruh pimpinan yang ada di Republik Geser. Ini program aku, ini aku punya ini. Nah, contohnya seperti itu. Jadi para pemimpin di daerah bisa mengkampanyekan dirinya sebagai calon mempunyai program. Itu program gua ada di Republik Geser. Program aku, nah dia bisa mengakui begitu. Jadi dia bisa kirim gambar nih, gambarku. Di balik gambar tuh ini programku ada di Republik Geser, silahkan. Hanya dengan 2 balik seperti ini saja sudah mengkampanyekan dirinya sebagai pimpinan Geser di daerah, di pusat, di mana saja. Jadi tujuan memilih pemimpin di Republik Geser ini tujuannya untuk menyampaikan visi, misi, bahwa dia punya program unggulan, bahwa dia punya keinginan untuk mensejahterakan banyak orang. Jadi programnya ini real, nanti nyata ada. Di bidang kesehatan, di bidang pertanian, di bidang peternakan, di bidang politik. Banyak nanti program. Saya harapkan nanti dengan adanya pimpinan-pimpinan Geser, baik di pusat maupun daerah, nanti akan ada ide-ide cemerlang yang disampaikan ke Republik Geser. Ide-ide itu nanti ditampung. Nggak tahu, karena sudah luas jaringannya, jadi lebih masif, lebih terstruktur, penyampaian lebih cepat, dan dapat juga menjaring hal-hal yang jitu, yang ampuh, yang teknologi tinggi, yang dibutuhkan oleh banyak orang di Indonesia. Sehingga mampu mensejahterakan banyak orang. Ini contoh. Jika benar nanti lalat bisa menjadi obat antivirus sesuai dengan penemuan saya di Republik Geser, mencuat, real, nyata, mendunia. Nah, itu yang punya siapa? Nah, ya pimpinan-pimpinan Geser itu ikut, karena dia ikut memberikan andil, menyebarkan ke masyarakat, iya, dan jelas ada insentif yang diberikan ke Republik Geser. Dana, finansial, teknik, penyebaran, apapun yang dibutuhkan di Republik Geser di-cover oleh pimpinan-pimpinan Geser. Benar-benar kampanye-kampanye nyata yang tanpa start. Kalau kampanye di pilkada kan ada batas waktunya. Sekarang mulai yang mulai duluan dianggap melanggar. Kalau di Republik Geser enggak ada, kampanyekan saja. Jadi murah kampanyenya di Republik Geser. Dan apapun yang ada di Republik Geser bisa diklaim milik pimpinan yang ada di Republik Geser. Terlepas dia mau calon, mau apa, silahkan. Itu kan urusan mereka. Tetapi kalau sudah ada komitmen, makanya tadi saya bilang kan akan memilih pemimpin di Republik Geser. Nah, kalau pimpinan misalnya jadi kerjasama dengan partai, ya yang punya partai, pimpinan Geser yang ada di Republik Geser, yang punya partai. Tetapi kalau nggak ada yang kerjasama, yang punya Republik Geser sendiri, mandiri.
Jadi nggak ada hubungannya dengan partai. Tetapi kalau partai yang punya, partai yang memiliki. Pimpinannya di daerah, dari pusat dan daerah itu punya partai. Tetapi hanya dalam kapasitas Republik Geser. Channel Republik Geser. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Om Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Sekian, merdeka.